Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillah haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu harus sehat, karena kalau ibu-ibu sehat suaminya juga insya Allah ikut sehat. Kalau ibu-ibu sehat, anak-anak juga insya Allah ikut sehat. Ya. Paling repot itu kalau ibu-ibunya sakit, nanti suaminya juga ikutan sakit, gak ada yang ngurusin katanya. Anak-anaknya juga ikutan sakit, gak ada yang ngurusin katanya. Jadi ibu-ibu harus sehat insya Allah. Amin, alhamdulillah. Yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslimin dan muslimah, yaitu menuntut ilmu. Semoga majelis ilmu kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendatangkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapapun yang berkumpul di rumah Allah, ya, kita alhamdulillah hari ini kita berkumpul di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini. Yatluna kitaballah, kemudian dia membaca di majelis itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sebelum kita mulai majelis kita sudah terlebih dahulu dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, kemudian dia mentadarusnya, mengkajinya, mentadaburinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketenangan akan turun. Allah akan berikan ketenangan. Jadi kalau ibu-ibu lagi galau, lagi banyak masalah, maka datanglah majelis ilmu. Karena dari kita mendatangi majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yakin dengan jaminan dari Rasulullah, ayo kita ramaikan majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Ya, jadi kalau lagi ada masalah, jangan larinya ke mall, larinya ke majelis ilmu. Kalau ada lagi masalah, jangan larinya ke online shop, larinya ke majelis ilmu. Ya boleh sih online shop, boleh ke mall, gak apa-apa. Tapi kalau ingin mendapatkan ketenangan seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, hadirlah di majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menaungkan dengan rahmatnya. Allah akan mencurahkan rahmatnya. Siapapun yang hadir di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu salah satu dari kunci
untuk masuk ke dalam surganya Allah apa? Yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan amal soleh yang dia lakukan. Tetapi seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi kunci untuk kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita, hadir di majelis ilmu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya menaungi kita. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Malaikat akan senantiasa menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu si fulanah, alhamdulillah hari ini sudah hadir di majelis ilmu. Oh, ibu ini alhamdulillah hadir di majelis ilmu, disebut oleh malaikat. Kita nama kita disebut-sebut oleh manusia saja senangnya minta ampun. Apalagi yang menyebut malaikat Allah. Apalagi malaikat menyebutnya di hadapan Allah. Ini keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan keutamaan seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bersyukur, alhamdulillah ibu-ibu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Dan kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain yang belum bisa bergabung dengan kita di majelis ilmu ini diberikan kemudahan oleh Allah. Doakan mereka. Ya Allah, doakanlah saudara-saudara kita yang hari ini belum hadir di majelis ilmu, supaya mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama meraihkan majelis ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak membaca selawat kepada beliau. Karena dengan bacaan salawat yang senantiasa kita lantunkan, itu salah satu dari cara kita untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak, di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW menggambarkan di saat semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya. Kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah, digiring di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan manusia dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan galau. Apa yang Allah akan putuskan untuk diriku? Apakah aku akan masuk ke dalam surganya atau sebaliknya, waliyadzubillah, akan aku masuk ke dalam neraka? Apakah aku akan menerima kitab dengan tangan kanan atau sebaliknya dengan tangan? Keadaan waktu itu manusia dalam keadaan sangat-sangat galau. Tiba-tiba mereka pun bertemu dengan Nabi Adam, kemudian dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang bisa membantu. Barulah kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempercepat keputusan kita semua. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan umat yang pertama kali akan dihisab siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu, kata Rasulullah, adalah al-akhiruna wal awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau umat Rasulullah belum dihisab, maka umat-umat yang lain belum dihisab. Mereka menunggu nih, kapan umat Rasulullah akan dihisab. Makanya berbondong-bondonglah akhirnya umat Rasulullah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Kemudian mintalah apa yang engkau inginkan. Kemudian ketika itu Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah memperkenankan beliau memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua yang ada di tempat ini termasuk di antara yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu banyaklah berselawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketika disebutkan nama beliau, jangan lupa untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru pertama, first time kalau bahasa baratnya, saya duduk di depan, tapi bukan berarti saya lebih pintar dari ibu-ibu. Ya, karena saya juga termasuk orang yang masih fakir dengan ilmu, ya, masih membutuhkan ilmu. Saya juga orang yang bukan termasuk orang yang lebih banyak ilmunya daripada ibu-ibu, tapi Allah mentakdirkan saya berkesempatan untuk di depan, ya, duduk di depan ibu-ibu sekalian. Ini pertama kali. Tapi sebelumnya perlu perkenalan dulu nggak? Nggak perlu ya? Perlu juga. Boleh, baik. Gimana Bu? Oh, kenalan dulu ya sebelum menyampaikan materi. Baik. Nama saya Ahmad Muhajir. Tadi seperti sudah disebutkan oleh Ibu MC tadi ya. Nama saya Ahmad Muhajir. Tinggalnya masih satu komplek dengan Ibu. Ya, di komplek Villa Anggrek. Lebih tepatnya di RT 03. Di RT-nya Pak Denny ya. Tinggalnya di belakang, di samping Mbah. Mbah ya Mbah, Assalamualaikum Mbah. Ya dekatnya Mbah, nggak terlalu jauh sih, masih satu ini. Ya, saya di sini baru 3 tahun. Ya alhamdulillah pertama kali pindah sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada saya, yaitu nikmat banjir. Pertama kali tinggal di sini. Alhamdulillah ya. Udah ada alhamdulillah. Itu baru pertama kali sampai sini. Pindah sini pertama kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Dikasih pengenalan sama Allah, tinggal di Villa Anggrek, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari situ saya bisa mengenal banyak ya karakter masyarakat sini. Masya Allah, salah satunya ukhuwahnya kerjasamanya sangat kuat. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya, alhamdulillah saya udah berkeluarga, punya satu istri ya, satu ya. Nggak nambah, insya Allah nggak nambah, insya Allah ya. Insya Allah ya kan. Anak udah 2 ya, masih kecil. Mohon maaf, qadarullah istri saya belum bisa hadir. Tadi saya ajak, tapi anak saya lagi sakit, qadarullah, jadi nggak bisa hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari beliau bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bu ya? Cukup, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai tema kita kajian pada sore hari ini, yaitu tentang sikap kita sebagai seorang muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini pernah saya sampaikan ketika taklim bapak-bapak ya di subuh hari, tapi waktu itu belum ada YouTube-nya, jadi belum masuk ke YouTube. Ya mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi semua, bagi kita semua, wabil khusus bagi ibu-ibu sekalian. Di dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, pernah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah biasa beliau kalau sehabis sholat itu duduk berkumpul bersama para sahabatnya, ya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya tentang agama, tentang umat dan sebagainya. Kemudian datang seseorang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala inni majhud, ya Rasulullah, saya dalam keadaan lapar, saya dalam keadaan haus, saya dalam keadaan capek. Memang orang ini tampilannya benar-benar ya sangat-sangat memprihatinkan. Kelihatan banget kalau dia wajahnya itu pucat, ya udah beberapa hari nggak makan, beberapa hari mungkin nggak minum, ya dalam keadaan benar-benar kecapean dan sebagainya. Fa'arsala ila ba'dhi nisa'i, kemudian oleh Rasulullah diambillah tangan orang ini dibawa. Yuk kata Rasulullah. Rasulullah nggak langsung bilang ngapain curhat-curhat sama saya, ya kan? Kalau lapar ya cari makan sendiri, enggak. Tapi beliau bawa orang ini. Ila ba'dhi nisa'i, kemana? Ke rumah istri-istrinya, karena Rasulullah istrinya banyak Bu ya. Jadi istri-istrinya bukan satu istri, ba'dhi nisa'ihi. Jadi sebagian istri-istrinya dibawa. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan kepada istrinya, apakah ada makanan dan minuman yang bisa kita berikan kepada orang ini? Apa jawaban istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita cermati jawaban mereka. Faqalat walladzi ba'atsaka bil haqqi ma 'indi illa ma. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kita nggak punya apa-apa.
kecuali punya air doang adanya. Insya Allah. Rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan sama sekali, ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau rumah kita alhamdulillah ya, setiap hari bisa sedia makanan, bahkan cemilan, ada cemilan pagi, ada cemilan sore, ada cemilan siang, ada cemilan malam, ya kan, tiap hari bisa ngemil ya kan. Apalagi kalau lagi banyak masalah, pinginnya bawanya ngemil ya kan. Ini masya Allah, rumah Rasulullah SAW itu nggak ada satupun makanan, ilama kecuali hanya air. Ya. Summa arsala ila ura, kata Rasulullah, ya sudah nggak apa-apa. Rasulullah nggak marah sama istrinya. Mana makannya? Emang dihabisin? Enggak. Oke, enggak apa-apa kata Rasulullah, dibawa ke istri yang lain. Faqalat mithla dzalik. Kemudian istri yang kedua juga jawabnya sama. Jawabannya sama seperti mana istri sebelumnya. Kita enggak punya makanan ya Rasulullah. Nih, coba cari kalau enggak percaya. Ya. Hatta satu potong roti pun enggak ada sama sekali. Illa ma, kecuali hanya air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai apa? Seluruh istri yang dimiliki oleh Rasulullah, yang didatangi oleh Rasulullah satu persatu rumah mereka, gak ada sama sekali makanan, kecuali hanya air. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita begitu ya zuhudnya, begitu sederhananya kehidupan Rasulullah SAW dan istri-istrinya. Tapi yang perlu ibu-ibu ambil pelajaran dari sini, gak ada satupun istri mereka yang protes kepada Rasulullah. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Wah Rasulullah, suamiku, kamu kan suami, harus tanggung jawab dong kasih makanan. Nah, mereka menerima. Ketika mereka siap hidup bersama Rasulullah dengan kondisi seperti itu, mereka menerima. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, apakah di rumah ada makanan, mereka menjawab tidak. Dan mereka setelah itu tidak protes kepada Rasulullah. Ya kan itu tanggung jawab kamu dong yang harus cari nafkah, harus cari. Nah, selesai. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah ketika datang ke rumah istrinya kemudian ditanya kepada salah satu istrinya, apakah di pagi ini kita ada makanan? Di rumah kita nggak ada. Ya sudah kalau gitu kita puasa, kata Rasulullah. Rasulullah menerima dengan keadaan rumahnya, istrinya juga menerima dengan keadaan Rasulullah. Puasa, nggak ada makanan, puasa. Nggak ada makanan, selesai. Nggak perlu diperpanjang lagi. Wah ini gara-gara kamu nggak mau kerja, gara-gara kamu nggak mau minta. Padahal kalau Rasulullah mau minta sama Allah selesai. Ya kan tinggal doa, makanan diturunkan dari surga. Doa Rasulullah mustajab enggak? Jelas mustajab. Ya. Doa seorang nabi, doa seorang rasul, ya sebaik-baiknya manusia kalau mau tinggal mengadah tangan minta sama Allah langsung Allah turunkan dari surga. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya tadi karena beliau ingin mengajarkan kepada kita inilah sederhananya hidup Rasulullah SAW. Beliau tidak mengedepankan, mohon maaf, kemewahan di dalam kehidupannya. Dan inilah beliau ingin mendidik istri-istri beliau, inilah kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin bermewah-mewahan nanti, kapan? Di surga, bukan di dunia. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Maksudnya penjara apa? Kalau ibu-ibu pernah lihat orang tinggal di penjara, apalagi penjaranya seperti penjara Guantanamo yang ada di sana ya, di mana Amerika, atau penjara bawah tanah. Itu tidur seadanya, makan seadanya. Ya itulah ibarat kata dunia seperti itu. Ya, ini Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada kita semua. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan ya sudah nggak ada. Beliau bawa lagi nih tamu ke masjid lagi. Ya mau gimana lagi, di rumahnya nggak ada makanan dan Rasulullah juga nggak punya, mohon maaf, sesuatu untuk bisa dibuat beli makanan. Dibawalah tamu tadi ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada tamu tadi, nih maaf ya kamu sendiri menyaksikan kan di rumah saya nggak ada apa-apa, udah sana pulang ya, maaf ya. Nah, tapi beliau tetap berusaha bagaimana tamunya ini tidak kecewa. Berusaha bagaimana tamunya ini bisa makan, bisa minum. Akhirnya apa? Bawa tamu ini ke masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang ketika itu sedang berkumpul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada mereka? Man yudhifu hadzal laila rahimahullah. Siapa yang mau menjamu orang ini? Ayo, siapa? Kata Rasulullah. Dan para sahabatnya tidak saling nunjuk, kamu aja ya, kamu aja. Rumah saya lagi nggak ada, kamu aja. Enggak. Tapi mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Kemudian ketika itu Rasulullah melihat ada sahabatnya dari kalangan Ansor
yang lebih dahulu mengangkat tangannya, kemudian Rasulullah mengatakan, baik, kamulah yang menjamu orang ini. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, bawa tamu ini ke rumah kamu. Dibawalah. Pada waktu itu dia nggak berpikiran di rumahnya kira-kira ada makanan apa ya. Dia nggak WA istrinya dulu ya. My darling, di rumah saya ada makanan apa hari ini? Enggak. Bismillah saja, tawakal. Siapa tahu di rumah ada sesuatu yang bisa saya buat jamu tamu saya ini. Bawa. Sampai di rumah, ketuk pintu, kemudian dia bilang kepada kepada istrinya, faqala li imrati hal indaki syai'? Di rumah ada makanan enggak? Katanya. Qalat la, enggak ada. Illa qut sibyani, kecuali hanya makanan buat anak-anak kita. Kita pun enggak makan. Hanya ada makanan, persediaan makanan cukup buat anak-anak kita. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia nggak bilang sama tamunya, maaf ya, nggak ada makanan, udah pulang aja lagi ya. Nggak. Apa yang dikatakan kepada istrinya? Ya, fa'allilihim bisyai' fa'idha daifuna fa'at bisir. Ya sudah, kalau begitu makanan anak-anak tadi yang buat anak-anak kita kasih saja ke tamu kita. Lalu terus gimana dengan anak-anak kita? Udah, pokoknya kamu lakukan apa, yang penting anak-anak kita nggak minta makanan. Biarkan mereka tidur dalam keadaan lapar, nggak apa-apa. Ya. Kemudian tuan rumah tadi, sahabat tadi mengatakan, setelah itu kamu matikan lampu, fa'at isiraj wa arihi anna na'kul. Dan perlihatkan kepada tamu tadi seakan-akan kita makan. Padahal ketika itu mereka lagi nggak makan, seakan-akan. Jadi seperti seakan-akan mereka makan. Biar apa? Biar tamunya tidak. Apa kalau bahasa Jawanya pakai wo ya? Pakai apa? Apa pakai wo itu? Nah, pakai wo itu apa? Segan ya? Segan ya kan? Aduh, masa saya makan? Biasanya kan tamu kalau disuguhi makanan kemudian tuan rumah nggak makan kan segan tamunya. Masa cuma saya doang yang makan, orang lain kagak makan ya kan? Tuh. Makanya biar seakan-akan tamunya tadi tidak tidak segan untuk makan. Jadi tuan rumah itu pura-pura makan. Tapi biar kelihatan pura-pura, lampunya dimatikan. Dimatikan. Lampu dimatikan, makanan yang buat anaknya tadi disuguhi ke tamu, kemudian tamunya tadi makan, yang sudah berapa hari nggak makan, dia pura-pura makan, seakan-akan makan. Selesai makan, baru lampu dihidupin lagi. Baru kelihatan, oh seakan-akan tuan rumah juga ikut makan. Padahal tuan rumahnya nggak makan. Mereka pada malam hari itu tidur dalam keadaan kelaparan. Kemudian di pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang ini, qad ajiballah min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Sungguh Allah terkagum-kagum dengan apa yang kalian lakukan berdua. Insyaallah. Ya, Allah terkagum-kagum. Kita kalau manusia kagum dengan kita saja sudah luar biasa ya senangnya. Manusia muji kita saja sudah senang, apalagi nih yang memuji Allah, yang mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Allah terkagum dengan apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah. Insyaallah kalian mengutamakan tamu kalian bahkan dibandingkan diri kalian, dibandingkan keluarga kalian, dibandingkan anak-anak kalian. Ya, mereka rela bermalam hari dalam keadaan lapar. Yang penting bagaimana tamunya tadi bisa makan. Insyaallah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Dan ini kisah yang real ya, bukan kisah sinetron, bukan. Ya kalau sinetron kan itu kadang kalau nonton sinetron wah padahal itu kan kisah bohongan. Tapi kalau ini kisah real. Ya harusnya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi contoh bagi kita. Beginilah kehidupan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa faedah yang bisa kita petik? Kita lihat bagaimana sikap istri Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah protes terhadap apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Mereka qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya. Dan ini mereka contohkan. Ya, biarpun mereka hidup dengan manusia yang terbaik yang ada di muka bumi, biarpun mereka tahu kalau Rasulullah tinggal mengangkat kedua tangannya Allah langsung menurunkan makanan dari surga, tapi mereka nggak mau. Mereka nggak minta gitu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena qanaah. Hidup apa adanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua faedah bagaimana kita lihat sikap yang ditunjukkan oleh sahabat tadi. Itu itsar. Apa itu itsar? Mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri.
Dia tahu ini orang sangat membutuhkan makanan. Pada saat itu walaupun dia dalam kondisi lapar karena orang ini membutuhkan, dia utamakan. Ya, inilah yang bisa kita contohi insya Allah. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencontohi ya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin di dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa mencontohi juga istri dari wanita Ansor tadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk materi. Mohon maaf sampai jam berapa? Jam 5 ya? Berarti setengah jam lagi, nggak apa-apa. Kita percepat saja. Judul kajian kita pada sore hari ini adalah sikap kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal berapa itu? 2 atau 3? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Allah Subhanahu wa taala menguji saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur ya dengan adanya apa? Erupsi Gunung Semeru. Ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat juga pada hari ini kita semua yang ada di Villa Anggrek dan sekitarnya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi? Mati lampu. Ujian bukan? Ujian. Ya, ujian itu dari Allah. Ya, dari jam berapa tadi? 10 ya. Saya qadarullah lagi di luar tadi, saya nggak tahu, cuman istri yang ngabarin. Dari jam 10 ya sampai jam 3 ya, kurang lebih 5 jam. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena memang hidup kita di dunia ini penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Ya. Kalau orang bilang hidup itu seperti roda berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Terkadang kita gembira, terkadang kita galau. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Terkadang kita lagi kedatangan anggota keluarga yang baru, ya, ada lahir cucu, lahir anak dan sebagainya. Terkadang kita kehilangan anggota keluarga. Inilah kehidupan di dunia. Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ad-dunya darul bala wal ibtila. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Walaysad darur rahah. Bukan tempat untuk beristirahat. Tempat kita untuk beristirahat nanti, bukan di dunia. Jadi kalau kita ingin istirahat di dunia, salah. Kenapa? Karena ini bukan tempatnya kita beristirahat. Tetapi tempat kita beristirahat nanti ketika di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia ini darul bala, ibtila. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian itu terus kepada kita semua sebagai manusia. Dan ujian ini pun diberikan oleh Allah bukan hanya kepada kita umat Rasulullah, tetapi juga umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seakan-akan kita berpikir kita aja yang dikasih ujian. Bukan. Semua kita pernah mendapatkan yang namanya ujian. Bahkan umat-umatnya sebelum kita, umat dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah, itu semuanya juga pernah mendapatkan yang namanya ujian. Bahkan ujian yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu jauh lebih berat dibandingkan umat-umat sekarang. Pernah suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam sebuah kisah, ketika di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, di saat itu banyak di kalangan para sahabat Rasulullah yang mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga banyak mendapatkan penyiksaan. Kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak saja berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita pertolongan, bantuan, sehingga kita tidak mendapatkan ujian yang seberat ini?" Apa jawaban Rasulullah SAW kepada beliau? "Wahai sahabatku, wahai Ibnu Mas'ud, ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kita itu ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Tapi mereka kuat menghadapi ujian-ujian itu. Apakah kita nggak kuat menghadapi ujian yang Allah berikan ini?" Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan ya beberapa ujian-ujian yang didapat oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya kata Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang beriman,
yang muslim kemudian diberikan oleh Allah ujian berupa apa? Disiksa oleh orang-orang yang tidak suka dengan keislaman mereka pada waktu itu dengan berbagai macam penyiksaan. Ada yang diantara mereka digergaji dari atas sampai bawah kata Rasulullah. Ada di antara mereka yang ya kulitnya itu dicabut atau dikelupas dengan besi panas kata Rasulullah SAW. Ini real kejadian. Maka Rasulullah mengatakan seharusnya kita bisa kuat menghadapi ujian ini. Karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu jauh lebih berat dibandingkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah. Apakah ada di antara kita ketika menjadi seorang muslim kemudian mendapatkan berbagai macam penyiksaan? Tidak. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya ujian kita jauh lebih ringan dibandingkan ujian yang diterima oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan ujian yang diterima oleh umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, maka penting kita sebagai seorang muslim memiliki dan mempunyai sikap ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, annal masaib wal bala imtihanun lil 'abdi wa hiya alamatun hubbum minallahi lahu. Ketahuilah bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi ketika Allah memberikan ujian itu kepada hambanya, itu tandanya Allah cinta kepada hamba itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya kata Rasulullah yang artinya, "Idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah tergantung dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Semakin berat, semakin besar ujian yang Allah berikan, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada hamba tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, ketika mencintai satu hambanya, maka Allah akan menguji mereka. Jadi ketika Allah cinta dengan hambanya tadi, maka Allah akan menguji mereka. Ketika saudara-saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya mendapatkan ujian dari Allah, itu tandanya Allah cinta dengan mereka. Ketika tadi penduduk Villa Anggrek dan sekitarnya mendapatkan ujian mati lampu selama 5 jam, itu tandanya Allah cinta dengan kita. Itu tandanya Allah mengirimkan surat cinta kepada kita. Harusnya kita gembira, ya kan? Dulu kalau zaman kita mohon maaf ya masih sweet 17 ya kan. Kalau dikirimi sesuatu dari kan gembira. Zaman dulu kan belum ada WA, adanya surat ya kan. Harusnya ketika Allah mengirimkan surat cinta berupa ujian tadi, kita harusnya gembira. Ya Allah, tandanya Allah cinta dengan kita. Tandanya Allah sayang dengan kita dengan mengirimkan ujian ini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Faman rodiya, kata Rasulullah, faman rodiya falahu ridho. Maka siapapun yang ridho, siapapun yang ridho terhadap ujian Allah, maka baginya mendapatkan keredoan Allah. Ya, jadi siapapun yang ridho terhadap ujian Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Waman sakhito, sebaliknya barang siapa yang tidak ridho di saat sedang diuji, bawaannya kesel, bawaannya sebel, bawaannya marah, bawaannya galau, ya kan, tulis di status WA-nya, sebel deh sama tetangga saya hari ini, ya kan, sebel deh sama suami saya, sebel deh sama anak saya hari ini. Itu berarti tandanya asuh. Apa itu suh? Tidak Sering saya ingatkan di mana-mana ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kalau lagi ada masalah jangan suka umbar di medsos. Ya. Kalau ada masalah suami, selesaikanlah sama suami. Kalau ada masalah tetangga, selesaikan dengan tetangga. Kalau ada masalah sama teman, selesaikan sama teman. Jangan kita umbar di medsos. Kalau kita umbar di medsos, khawatirnya yang pertama terkesan kita tidak kemudian yang kedua, khawatirnya orang yang nggak tahu apa-apa akhirnya ikut terpancing. Iya, tetangga kamu tuh yang mana? Kalau saya punya tetangga gitu, saya pukulin.
Lebih baik selesaikan masalah, nggak perlu ditulis di Facebooknya, di WA-nya, kemudian di apa. Karena sering. Terkadang media sosial itulah fitnahnya media sosial ya. Kita harus bijak menggunakan medsos. Ya, ini penting. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi dalam hadisnya, faman rodiya falahu ridha wa man sahita falahus sukhta. Siapapun yang ridho terhadap ujian Allah, maka Allah pun ridho terhadapnya. Sebaliknya siapapun yang tidak ridho terhadap ujian Allah, maka Allah pun tidak ridho terhadapnya. Ya. Wa nuzulul bala khairun lil mu'minin. Dan ingat, ujian yang Allah berikan itu jauh baik untuk kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Ayyudakhiru lahul iqab fil akhirah. Ya. Ketika kita sudah diuji oleh Allah di dunia, maka insya Allah kita tidak akan lagi mendapatkan iqab di akhirat. Ya, karena memang dalam beberapa ya ayat Al-Quran dan juga dalam beberapa hadis, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya, itu salah satu sebabnya adalah karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terlihat kerusakan yang ada di daratan dan lautan karena tangan manusia. Kasabat aydin nas ini para ulama mengatakan apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu, sehingga mendatangkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah sudah menguji di dunia, insya Allah Taala di akhirat kelak Allah tidak akan memberikan iqabnya lagi. Ya, kalau kita disuruh milih dihukum di dunia atau dihukum di akhirat, pasti kita akan milih hukum di dunia. Karena di akhirat la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik, kita nggak akan pernah kuat ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nggak akan pernah kuat. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah tentang neraka, tentang siksaan Allah, itu nggak akan pernah kuat. Maka kalau disuruh lebih milih, kita lebih milih dihukum di dunia ya Allah. Agar itu menjadi ya penghapus dosa-dosa saya ketika di dunia, sehingga nanti di akhirat kelak tidak diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa turfa'u darajatah, dan ujian juga sebagai pengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahul uqubah fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah." Allah ketika menginginkan suatu kebaikan kepada hamba tadi, maka Allah akan ajjala lahul uqubah. Allah akan mendahulukan iqabnya di dunia. Jadi dia tidak akan terkena lagi iqab di akhirat. Jadi hukumannya Allah berikan dulu di dunia. Ya, agar apa? Agar nanti ketika di akhirat dia tidak lagi terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hatta yuwafihi yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, la tukrihul balayal waqi'ah. Wahai kalian manusia, jangan pernah membenci yang namanya ujian. Ya. Kenapa? Falirubba amrin tukrihuhu fihi najataka. Karena berapa banyak hal-hal yang sifatnya ujian itu justru menyelamatkan kita. Pernah kan nonton video orang naik mobil, kemudian sampai di apa namanya kayak di pinggir, kemudian tiba-tiba mobilnya mogok, ya kan, nggak bisa jalan, padahal di pinggir jurang, mobilnya mogok, wah dia marah-marah, nendang-nendang mobilnya, tapi tiba-tiba qadarullah setelah itu tanah yang ada di sini ambles. Kalau seandainya tadi qadarullah, kalau seandainya dia tetap menjalankan mobilnya di sini, mungkin bukan hanya tanahnya ambles, tapi mobilnya dan orang yang ada di dalamnya bisa saja ambles. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dia dengan mematikan mesin mobilnya sehingga nggak bisa sampai ke sini, hanya sampai sini. Ibaratnya seperti itu. Maka yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in tadi, jangan pernah membenci namanya ujian, karena berapa banyak ujian yang Allah berikan kepada kita itu justru menyelamatkan kita. Ya, kalau kemarin dulu pernah viral tentang jatuhnya pesawat, saya lupa yang mana karena saking banyaknya ya, waliyadzubillah. Jadi pernah ada yang buru-buru kemudian tiba-tiba telat, marah-marah dia,
Wah, gara-gara macet, gara-gara ini saya ketinggalan pesawat padahal saya jam segini harus sampai tujuan. Tapi berapa menit kemudian tiba-tiba dia mendapatkan kabar pesawat yang harusnya ketika itu dia naiki terjatuh. Maka dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in ini, Masya Allah. Falirubba, berapa banyak mayukrohu najataka. Apa yang engkau membencinya justru itu yang menyelamatkanmu. Sebaliknya berapa banyak yang justru yang kamu sukai, kata beliau Imam Hasan Al-Basri, itu justru membinasakanmu. Ya, hal-hal yang kadang kita cintai, hal-hal yang kita senangi, kadang justru itu membinasakan kita. Justru kadang hal-hal yang seperti itu malah bukan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, tapi malah menyengsarakan kita, membinasakan kita. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini. Kemudian Al-Imam Fudail bin Sahal mengatakan, "Inna fil ilali lanaqman la yanbaghi lil aqil ayyujahilaha." Ya, sesungguhnya ujian-ujian ya terutama sakit dan sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya, ya, jangan sampai menjadikan kita terlupa, kata beliau. Kenapa? Fahiya tamhisu lidzunub. Karena ujian-ujian tadi bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah, di saat kita sedang diuji oleh Allah secara tidak langsung, dosa yang pernah selama ini kita lakukan waliyadzubillah berguguran. Ya, apalagi kita manusia biasa banyak sekali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa kita sadari. Ya, mohon maaf ya, apalagi di zaman era teknologi seperti ini terkadang ya menjadi ya wasilah sarana bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara bagaimana supaya dosa kita tadi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah ya tadi dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wal mu'minu yabhathu fil bala'i anil ajri. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, maka pentingnya kita mencari pahala dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi bukan hanya dinaikkan derajatnya saja, bukan hanya dihapus dosanya saja, tetapi mendapatkan pahala. Ya, lagi diuji sama Allah dapat pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin, semua urusan tentang mereka tuh baik. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, dia bersyukur. Dan itu baik untuknya. Wa in asobathu dharra, sebaliknya kalau dia diuji oleh Allah berupa kesengsaraan, ya kemiskinan, sakit dan sebagainya, sobaro, kemudian dia sabar, fakana khairan lah, dan itu baik untuknya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min musibin, tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada seorang muslim, seorang mukmin, kemudian dia sabar menerima ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian apapun, sampai Rasulullah mencontohkan ujian yang menghalangi dia di jalan, contohnya duri. Ketika terkena duri, kaki kita misalnya lagi jalan kemudian terkena duri, ya. Tapi kalau kita sabar ya ketika terkena duri tadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan pahala. Jangan marah sama duri, duri ini ngapain di sini, nah, sabar. Itu akan mendatangkan pahala. Hanya terkena duri, apalagi misalnya ibu-ibu biasanya kan kalau sering di dapur kadang suka terkena pisau dan sebagainya. Itu juga kalau sabar mendatangkan pahala. Tapi syaratnya sabar. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pernah dalam sebuah kisah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah dengar ceritanya? Ummu Salamah, beliau orang asli Mekah, ya termasuk suku Quraisy, ya. Dan suaminya bernama Abu Salamah, anaknya Salamah, ya karena anaknya Salamah jadi ibunya Ummu Salamah, bapaknya Abu Salamah. Ya. Sewaktu mereka hijrah ke Madinah,
Ya, qadarullah di tengah jalan mereka dipisah oleh keluarga mereka karena keluarga mereka ketika itu masih musyrik. Ya, jadi dipisah. Ya, Ummu Salamah diambil keluarganya sendiri, Abu Salamah diambil oleh keluarganya, kemudian anaknya dipisah juga. Ya, akhirnya apa? Hanya Abu Salamah saja yang diizinkan untuk hijrah. Sedangkan Ummu Salamah sama anaknya Salamah tidak diizinkan oleh keluarga mereka yang ketika itu masih musyrik untuk hijrah. Akhirnya apa? Setelah sekian lama bertahun-tahun tidak berkumpul, tidak bertemu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka bertemu. Di saat mereka bertemu, di saat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya perang Uhud, ya bukan perang Badar sebelumnya, perang Uhud. Dan Abu Salamah termasuk orang yang ikut serta di perang Uhud. Dan qadarullah wa ma syaa fa'ala, di saat perang Uhud beliau mendapatkan syahid, ya meninggal dunia. Ya tentu Ummu Salamah sebagai seorang istri sangat bersedih, ya sangat sedih. Ya ibarat kata sudah lama nggak ketemu sama suaminya, ya dipisah bertahun-tahun, begitu ketemu dipanggil oleh Allah untuk berjihad kemudian meninggal. Ya kalau orang bilang sedihnya itu bertubi-tubi. Ya kalau bahasa anak muda sedihnya itu bingit, ya bukan banget lagi bingit, ya. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah didatangi, dihibur oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ummu Salamah, ya. Ketika itu Ummu Salamah lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma min muslimin tusibuhu musibah, fayaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang muslim ketika diuji oleh Allah, diberikan musibah, kemudian dia mengatakan seperti yang Allah perintahkan, yaitu kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian ditambah doa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku terhadap musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk membaca doa ini berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Ya. Kemudian apa? Falamma mata Abu Salamah, maka ketika suaminya tadi Abu Salamah meninggal dunia, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Ketika itu Ummu Salamah memahami dari hadis ini, kalau suami saya sudah sebaik itu, kira-kira apa ada orang lain yang lebih baik dari suami saya? Saya yakin semuanya pasti ibu-ibu merasakan kan, suaminya adalah laki-laki yang terbaik, ya kan? Kalau nggak terbaik nggak mungkin dipilihkan oleh Allah jodohnya, pasti yang terbaik. Begitu juga Ummu Salamah ketika itu merasakan Abu Salamah adalah laki-laki yang terbaik. Apa ada laki-laki yang lain yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya. Karena Abu Salamah tuh Masya Allah, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam, ya di zaman as-sabiqun al-awwalun, ya orang-orang yang pertama masuk Islam, walaupun nggak pertama banget ya. Kalau pertama banget jelas sahabat Abu Bakar, ya. Tapi termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan beliau termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, walaupun dengan berbagai macam ujian dan rintangan yang beliau dapati. Maka jelas nggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah ketika itu. Ya. Summa inni qultuwa fa akhlafa li Rasulullah SAW. Kemudian saya terus bertanya-tanya, kira-kira ada laki-laki yang lain enggak yang lebih baik dari Abu Salamah? Sehingga apa? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah pun mengijabahi doaku dan mengganti suamiku yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti oleh Allah. Dan ketika itu Ummu Salamah berdoa juga tidak mengharapkan, ya, jadi beliau nggak berharap ya supaya doa ini didengar oleh Allah kemudian Rasulullah menjadi suaminya, enggak, hanya berdoa saja kepada Allah. Dan Allah benar mengijabahi doanya dan memerintahkan Rasulullah untuk melamar Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW ketika nikah itu juga perintah dari Allah, ya langsung Allah perintahkan nih lamar ini Khadijah, kemudian Aisyah, itu juga perintah dari Allah. Kemudian Ummu Salamah dan sebagainya, itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Jadi kalau misalnya ibu kehilangan, ya, bukan suami ya, mohon maaf, kehilangan HP ya kan, kehilangan barang yang dicintai, ya kan, HP keluaran terbaru, doa saja sama Allah. Allahumma ajirni fi musibati wahluf khairan minha wahluf li khairan minha. Doa terus. Insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Insya Allah diganti dengan yang lebih, keluaran lebih terbaru lagi misalnya, dengan yang lebih mahal, kan siapa tahu. Para ulama di dalam mensyarah hadis ini tidak harus diganti oleh Allah pada waktu itu, enggak. Bisa saja ada kemungkinan Allah menggantinya nanti di waktu yang lain. Dan bisa saja diganti dengan Allah yang jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja diganti pada waktu itu oleh Allah ketika membaca doa ini. Ya. Atau mungkin bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya di waktu yang lain. Ya. Karena ketika itu mungkin Allah lebih tahu tentang kita. Ya, kita mungkin belum pantas untuk mendapatkan itu. Atau bisa saja nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ya menggantinya dengan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kemudian selanjutnya, ayanduru ila ma usiba bihi fayajdiru rabbahu qad abqa alaihi mithlu aw afdalu minhu. Seorang muslim ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus meyakini bahwasanya ujian yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Nih. Jadi itulah yang terbaik. Ini harus yakin. Ya, karena setiap segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia, itulah yang terbaik. Ya. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, ketika misalnya diberikan oleh Allah ujian sakit, kemudian ujian apa, ya itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang wajib kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ayya'lama anna ma yuqibuhu sabru wal ihtisab minal laddati wal musirra at'af ma kana bi yasilu lahu bi baqa ma usiba bihi. Ya, karena dengan ujian-ujian yang Allah berikan tadi akan ada keutamaan-keutamaan yang lain yang dia dapatkan. Contohnya adalah sabar misalnya, ridho. Coba kalau tidak ada ujian dari Allah, mungkin nggak ada istilah kata sabar di dalam dirinya, tidak ada istilah ridho di dalam dirinya. Tapi dengan ujian-ujian yang Allah berikan tadi, akhirnya adalah muncul sifat sabar. Dari sabar yang dia lakukan, akhirnya dapat pahala lagi. Ya kan? Ujiannya juga dapat pahala, kemudian sabar dia lakukan juga dapat pahala, masya Allah. Kemudian dengan dia ridho dengan ujian yang Allah berikan, dapat lagi pahala lagi. Kemudian dengan ikhlas terhadap ujian yang Allah berikan, dapat pahala lagi. Kemudian dia bersyukur dengan ujian yang Allah berikan, dapat pahala lagi. Ya, jadi masya Allah akan banyak sekali keutamaan-keutamaan, faedah-faedah yang bisa dia dapatkan dari ujian-ujian yang Allah berikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, ya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan-tahapan atau tingkatan seorang muslim ketika mendapatkan ujian. Ya, yang pertama, tahapan yang paling pertama sabar. Ya, pasti orang kalau lagi dapat ujian maka yang pertama kali sabar. Ini tahapan yang paling bawah. Tapi ingat kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, innamas sabru inda sadmatil ula. Orang dikatakan sabar itu ketika pertama kali dapat ujian dia langsung sabar. Ya kan? Dia langsung sabar, pada saat itu dia dikatakan sabar, kata Rasulullah. Inda sadmatil ula. Ya, banyak di antara kita kadang baru kali dapat pertama kali dapat ujian, marah-marah dulu setelah dinasihatkan orang dan sebagainya. Ya udah saya sabar deh. Ya. Tapi justru kata Rasulullah, inda sadmatil ula, begitu dia diuji oleh Allah, di saat itu dia langsung sabar, barulah dia dikatakan sebagai orang yang sabar. Berat enggak ibu-ibu? Berat ya, tapi pahalanya besar. Ya, kalau ringan mungkin hadiahnya sepeda atau door prize. Kemudian yang kedua, setelah sabar tingkatan berikutnya adalah ridho. Ya, ridho, menerima terhadap ujian Allah. Para ulama mengatakan salah satu dari tanda seseorang itu ridho, dia tidak menyesal. Ya, adamun nadmi ala musibah. Ya, tidak menyesal dengan ujian yang Allah berikan sebelumnya. Orang kadang mungkin pertama sabar dia.
Tapi setelah itu ingat-ingat lagi, waduh kok tadi bisa hilang HP saya, ya kan? Mulai ini nggak bisa move on kalau bahasa orang. Tapi kalau dia ridho, dia bisa move on. Jadi udah nggak menyesal lagi. Ya namanya udah hilang. Ya namanya ini ujian dari Allah, selesai. Ya nggak perlu diingat-ingat lagi, ya nggak perlu di ini lagi. Nah ini ridho. Kemudian tingkatan berikutnya adalah ikhlas. Ya tingkatan yang lebih tinggi lagi ikhlas. Apa itu ikhlas? Dia ketika sabar dan ridho terhadap ujian Allah itu diniatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Ya bukan karena dia terpaksa kalau bahasanya, ya kan ada orang yang sabarnya kadang terpaksa, ya mau gimana lagi, nggak bisa apa-apa lagi kalau HP udah hilang lah, mau gimana, enggak. Tapi benar-benar ikhlas. Dan yang terakhir adalah syukur. Tuh. Orang diberi ujian oleh Allah bukan hanya sabar tapi syukur. Ini yang dicontohkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Pernah dengar kisah beliau? Urwah bin Zubair anaknya dari sahabat Zubair bin Awam. Ibunya bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pernah suatu hari Urwah bin Zubair, ibunya bernama Asma binti Abu Bakar, anaknya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Urwah dalam satu malam beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ujian berat. Dalam kisah disebutkan. Ya. Yang pertama, kaki beliau diamputasi. Ya, dipotong. Ya, karena terkena infeksi, kemudian dokter menyarankan dipotong. Tapi Masya Allah ketika itu beliau ketika ingin diberikan obat supaya tidak sakit. Ya, kalau sekarang kan istilahnya dibius ya. Beliau menolak. Jangan. Nah, terus gimana nanti kamu sakit? Ya, namanya dipotong kan pasti sakit. Kita terkena silet aja, pisau aja sakit ya. Apalagi dipotong kakinya. Tunggu ketika saya sholat. Benar. Jadi Urwah bin Zubair itu ketika kakinya dipotong di saat sholat. Nggak rasa sama sekali, ibu sekalian rahmati oleh Allah. Itu karena saking khusyuknya beliau sholat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah tingkatannya sudah menjadi tingkatan yang tinggi. Apa itu? Tingkatan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kakinya diamputasi sholat ya. Terutama di saat sedang saya sujud. Nggak rasa. Meringis aja enggak. Biasa saja. Sampai selesai beliau sholat, beliau kaget kakinya sudah enggak ada. Loh mana kaki saya? Udah selesai. Enggak rasa sama sekali. Insyaallah. Kemudian di malam itu juga beliau dikabarkan anaknya yang paling beliau cintai meninggal dunia. Bayangkan dalam satu malam 2 ujian, 2 musibah besar yang beliau dapatkan. Pada malam itu juga anaknya meninggal dunia. Ya, ceritanya itu lagi naik, namanya anak-anak wajar kan suka naik-naik, kemudian jatuh meninggal. Ketika para pelayat datang ke rumahnya Urwah bin Zubair, beliau tersenyum, nggak nangis, senyum. Ya. Kemudian para pelayat bertanya, wahai Urwah, kenapa engkau tersenyum? Nggak menampakkan wajah sedih. Beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah yang telah Allah berikan kepadaku. Ya. Kenapa aku tersenyum? Karena aku bersyukur kepada Allah. Kok mana syukur? Beliau jelaskan. Gini loh. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepadaku. Ya. Dari sekian anggota tubuh yang aku miliki, yang diambil oleh Allah hanya satu. Masih dibanyakan mana? Yang diambil oleh Allah atau yang masih diberikan oleh Allah? Diberikan oleh Allah, kata beliau. Ini masih ada tangan 2, masih kaki 1, masih kepala masih berfungsi, ya, pendengaran, penglihatan masih berfungsi. Kemudian yang kedua, Allah ambil anakku 1, masih banyak anak-anak yang lain. Ya, karena dalam riwayat disebutkan beliau anaknya banyak. Kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak belasan ya. Ya, beda dengan orang zaman sekarang ya, anaknya dikit 1, 2, 3 ya kan. Orang zaman dulu kan nenek moyang kita Masya Allah ya, anaknya belasan-belasan. Beliau mengatakan yang diambil oleh Allah 1. Sedangkan yang masih Allah berikan kepadaku masih banyak. Maka tidak ada salahnya aku untuk bersyukur kepada Allah. Coba kita perhatikan sekarang ketika Allah menguji kita, kita perhatikan. Lebih banyakkan mana nikmat yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan? Jawab dengan jujur. Banyakkan mana? Kalau sudah lebih banyakkan nikmat, harusnya kita bersyukur atau tidak? Bersyukur. Oleh sebab itu ketika mendapatkan ujian, ketika diberikan musibah oleh Allah, bersyukur. Alhamdulillah. Ya, di balik ujian-ujian yang Allah berikan ternyata masih banyak
nikmat yang lain yang Allah berikan kepada. Hanya kecil. Ujian itu hanya sifatnya kecil, hanya teguran ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, bersyukur. Ya, kita kalau masih bisa tingkatan sabar ya alhamdulillah, naik sedikit ridho alhamdulillah. Ya, bisa ikhlas alhamdulillah, bisa bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini mudah-mudahan bisa mencapai tingkat yang paling tinggi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji jam 5 ya, sampai jam 5 kita cukupkan sekian majelis ilmu kita. Tapi sebelumnya itu ada pertanyaan atau gimana Bu? Sistemnya saya kembalikan ke MC atau saya langsung? Boleh langsung aja. Baik. Tadi saya sudah dikabari sama panitia akan ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari peserta, kemudian yang kedua pertanyaan dari saya. Ini yang mana dulu, pertanyaan dari peserta atau dari saya dulu? Oh, peserta dulu. Baik, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bu. Insyaallah. Hah? Namanya Ummu Salamah. Ayahnya namanya Abu Salamah. Jadi ibu dan bapaknya namanya siapa ya? Iya, Salamah semua. Jadi begini Bu. Tidak ada satu pun riwayat, wallah alam saya belum mendapatkan nama aslinya siapa, karena memang di cerita itu dituliskan Ummu Salamah dan Abu Salamah. Dan ini kebiasaan memang, dan ini memang harusnya menjadi sebuah sunnah. Itu ketika kita memanggil seseorang itu dipanggil dengan Abu siapa atau Ummu siapa. Jadi panggilan itu nama anaknya gitu. Ya, jadi Abu kemudian nama anaknya itu memang sebagai sebuah sunnah. Kayak saya misalnya nama anak saya Royhan, lebih bagusnya dipanggil Abu Royhan, seperti itu. Ya. Baik Ustaz, makasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nama aslinya wallah alam, nanti itu PR bagi saya. Nanti saya cari lagi, insya Allah nanti saya kabari. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada saya yang tanya. Saya kalau suruh nanya seneng banget, karena biasa kalau ngajar di SD saya seneng nanya anak-anak. Ya, silakan Bu. Ya. Ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya. Kemudian ada satu lagi ya, kata yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di samping doa tadi, beliau mengatakan ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh, jangan mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Kalau saya ini wah coba kalau tadi saya enggak. Tapi Rasulullah mengatakan kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau lagi diuji oleh Allah misalnya, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi jangan menyesal, wah ini kalau saya coba tadi kalau coba enggak. Cukup aja qadarullah wa ma syaa fa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya. Jangan bilang aduh Bu. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah, ya Allah qadarullah, atau doa. Jadi ganti perkataan aduh, itu dengan tadi qadarullah, atau berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku, minta sama Allah. Ya, ganti ya. Jadi adu-adu tadi, walaupun kadang mohon maaf manusiawi ya, refleks ya kan, refleks ketika sakit aduh ya kan, ketika kesenggol batu aja kan, jalan kesenggol batu refleksnya langsung gitu kan. Nah, jadi tadi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi biasakan mohon maaf lisan kita untuk mengucapkan kata-kata itu. Iya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya, lebih dari 2 tadi, 3. Baik. Kalau tidak ada lagi, saya ada pertanyaan. Ya. Ada door prize nih Bu ya? Oh ada, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu kasih hadiah. Kalau di SD kan saya kasih. Tapi panitia udah menyediakan, alhamdulillah. Baik. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 4
tingkatan seorang muslim ketika mendapatkan ujian dari Allah? Oh, saya yang nunjuk. Oh gitu, ibu yang kacamata tadi yang pertama kali. Nah ibu itu, silakan ibu. Sabar. Kemudian ridho. Yang ketiga ikhlas. Yang terakhir syukur. Masya Allah, alhamdulillah. Berat mendapatkan hadiah, jazakillah khairan. Itu doa yang terbaik, Bu, hadiah yang terbaik insya Allah. Oke, soal yang kedua. Susah atau mudah? Yang gampang aja ya. Kalau anak-anak SD biasanya mintanya yang gampang. Ya, baik, yang gampang aja dah. Ya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendapatkan ujian? Ya, silakan Ibu. Boleh nyontek, Bu, boleh nyontek. Boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh nyontek katanya. Ya, nggak jadi, Bu. Nah, saya kembalikan kepada panitia, boleh nyontek nggak gitu? Oh, nggak boleh ya. Baik, yang hafal dan tidak nyontek siapa? Doanya pendek kok. Oh, silakan Ibu, silakan. Terus Allahumma. Oh, nggak ada yang hafal ya? Oke. Oh, artinya aja. Ini kalau kayak di sekolah itu gitu juga ada SD. Stop, jangan yang Arab, artinya aja. Baik. Artinya hafal lebih apa? Oh gitu, boleh, katanya boleh lihat, panitia bilang boleh gitu. Nah, saya ganti soal, saya ganti. Baik, saya ganti. Dari kisah yang pertama tadi yang saya ceritakan, ya. Apa 3 faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Silakan yang bisa jawab. Dari kisah yang pertama tadi yang saya ceritakan sebelum tentang musibah. Boleh lihat buku, boleh, silakan. Yang bisa jawab, ya silakan Ibu. Apa? Qanaah, ya benar. Mengutamakan orang lain. Terus yang ketiga apa? Ya, alhamdulillah benar jawabannya. Qanaah dan juga itsar ya. Qanaah yaitu menerima apa adanya, kemudian yang kedua itsar, mengutamakan orang lain ya. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan katsira. Baik, cukup doa Bu ya. Cukup, alhamdulillah. Yang belum dapat mudah-mudahan bisa dapat di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang sudah dapat alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oh ya. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa. Wabil khusus kita doakan yang pertama Bapak Novianto Wahyudi bin Sam Utomo. Yang kedua Ibu Roseli binti Sugiri ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan kepada mereka untuk mereka ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Ibu Roseli binti Sugiri, ishfi Bapak Novianto Wahyudi bin Sam Utota, ishfihuma ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihuma la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihima shifaan la yughadiru saqaman ya Allah. Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyayang dan maha penyembuhkan. Sembuhkanlah Bapak Novianto Wahyudi bin Sam Utomo. Sembuhkanlah Ibu Roseli binti Sugiri dari penyakit mereka ya Allah. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.